Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana sayyidas suhur, unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin kije Pak, amin. Setiap perkataan Pak, setiap ucapan yang baik maupun yang buruk yang dilandasi dengan hati, itu doa Pak. Hati-hati. Contoh Pak, engkau biasa orang tua, banyak orang Bugis di sini Pak. Mega, orang Makassar, Toraja, Pangkajene, aja na utepus satu-satu Pak. Jangan sampai itu isi ceramahku. Coba kita lihat Pak. Kadang-kadang ada orang tua kasih tahu anaknya begini. Ada anak datang sama orang tuanya. Ma, Pa, Meka je masuk. Mau kak keluar. Terus mamanya bilang begini. Jangan kau keluar. Hujan. Sakit kau itu. Ini si ibu mengeluarkan dengan hati Pak, karena perhatiannya dia sampaikan jangan, tapi anak itu keluar, sakit kok itu. Menjadi doa nih Pak. Lisu memang makna anaknya, pulang anaknya Pak demam. Napa jadi pun Allah Ta'ala, Allah kasih jadi Pak. Karena Allah di dalam Al-Quran berfirman, aku itu bersama dengan prasangkanya hambaku. Sama Pak, kalau setiap malam ada penceramah yang mengatakan yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aminkan itu Pak dalam hati. Kalau bukan rahmatnya Allah, dia teletuk ke masjid ini subuhnya Pak. Tak sampai di masjid kalau bukan rahmatnya Allah. Apa itu rahmat Pak? Ada yang tahu apa itu rahmat? Ada Pak Rahmat di sini. Ibu Hajar Rahmatiah, keje mana Pak Imam? Ibu-ibu Oh ya, Wadi. Oh ya. Rahmat itu artinya, Bapak Ibu sekalian, terkumpulnya kebaikan atau bertambahnya sebuah kebaikan. Salah satu contohnya Pak, hujan tadi kita mau ke masjid. Hujan, dingin, malas kita pergi di masjid. Tapi sampai di masjid, rahmatnya Allah itu Pak. Rahmatnya Allah itu yang menyampaikan kita ke masjid. Makanya kalau ada mubalik yang bilang dirahmati, dimuliakan, setelah kita datang di masjid, kita yang duduk di sini jamaah sekalian, orang yang dimuliakan Allah. Mulia ini Pak, matin romana tahu ini. Tidur semua orang ini Pak. Nah kita datang di masjid, apa tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya luar biasa itu ucapan Pak yang dilandasi dengan hati, apalagi dengan anggota keluarga. Hati-hati Pak. Kalau Pak Kiai Haji Muhammad Dong bilang Pak mamuare malampei umur tak, amin, aminkan itu Pak. Kenapa? Kita tidak tahu di mana aminnya seseorang yang cepat diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Ramadan datang jemaah sekalian,
Bukan hanya orang yang hidup menanti datangnya Ramadan. Kemarin itu Pak, sepanjang perjalanan sidang isbat, inilah sidang isbat yang paling lama diumumkan. Kalau tidak salah begitu Pak ya, paling lama diumumkan. Mau pijam 9 Pak. Mak dendak mana ni anu najaan Pak Ustaz. Begini semua pantanya Ustaz Pak. Jadikah ini satu Ramadan? Tidakkah? Ada temanku menelpon, bagaimana jadikah satu Ramadan ini? Bilang saya lagi nak kuliah HP. Tunggu dulu. Kenapa? Jangan sampai melayang amplopnya. Kalau saya Pak, alhamdulillah, dia jauh sampai amplop Pak. Terus terang saya Pak. Ini tu ya asal. Tidak ada orang suka amplop Pak, ya. Isinya gitu. Tapi insyaallah Pak, rezekinya Ustadz kalau di Ramadan itu luar biasa. Ia itu biasa Pak, berkat na linoe, berkat na akhirat. Itu juga kesempurnanya orang jadi imam, jadi ustadz. Makanya saya bilang sama bapak-bapak sekalian, kenapa ibu kita takut anak tak kalau jadi ustadz? Tahu enggak Pak, yang imam sekarang ini di Al-Markas itu mahasiswa kedokteran Umi ya, Zulfizain Al-Faruq. Berkahnya Quran Pak, ada orang yang biayai hidupnya, bahkan dikasih masuk di Umi tanpa diberi beban. Kedokteran lagi. Coba. Makanya Pak, ironi kalau masih ada anak-anak kita yang tidak tahu baca tulis Al-Quran. Kasihan Pak orang tuanya yang begini. Bukan anaknya saya yang kasihan, orang tuanya. Ketika nanti di yaumil akhir, orang tuanya sudah masuk ke dalam surga, tiba-tiba anaknya dihakimi oleh Allah. Bagaimana caranya kamu masuk surga? Sedangkan kau saja tidak tahu mengaji. Bagaimana kau mau sholat kalau kau tidak tahu bacaan sholat? Magi nasa anak Pak. Ya Allah, saya begini karena orang tuaku. Orang tuaku memang rajin ke masjid. Saya memang dikasih sekolah tinggi-tinggi, bahkan sampai bergelar. Tapi ya Allah, semasa hidup saya waktu kecil, orang tua saya tidak pernah membimbing saya untuk membaca, belajar Al-Quran. Magi nasa pun Allah Ta'ala. Kalau begitu malaikat panggil itu orang tuanya tadi. Panggil. Dipanggillah orang tuanya Pak, yang tadinya sudah mau masuk di dalam surga, akhirnya dia jadi Pak. Makanya kata Al-Quran, jagalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Ia itu nasa Al-Quran. Makanya jamaah sekalian, kita lanjutkan. Begitu tiba Ramadan, bukan hanya kita orang-orang yang hidup menanti Ramadan Pak, tapi juga mereka yang sudah wafat itu menanti Pak di bawah. Begitu tiba Ramadan, Allah hentikan semua siksaan yang ada di dalam kubur. Bayangkan Pak, luar biasanya itu. Sia-sianya itu orang yang tidak mau ke masjid Pak dalam keadaan sehat walafiat, penuh kesejahteraan. Mereka yang sudah wafat saja menanti. Apatah lagi kita ini yang masih hidup, harus lebih antusias karena Allah mengucurkan rahmat yang tidak biasanya Pak pada bulan ini. Makanya nasangi Pak almarhum Andre Guruta Ki Haji Sanusi Baco, sebelum beliau wafat 2-3 tahun yang lalu, beliau mengatakan seperti ini, macilakan itawe, celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan, akan tetapi Ramadannya tidak diisi dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Si senda mati Guruta Pak, begitu mati meninggal Guruta, saya coba membuka-buka kitab hadis dan riwayat. Ternyata ada riwayat hadis pun yang mengatakan bahwa ketika Ramadan hadir, maka urusan 1 tahun yang akan datang sampai tiba Ramadan itu Pak kembali diatur, bahkan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan tak. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis, tidak ada yang bisa merubah takdir illa doa, kecuali doa. Makanya suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayut du'ai asma. Ya Rasul,
Tunjukkanlah kami di mana tempatnya doa yang paling diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dan Nabi tapa. Nabi pun bersabda. Saya lihat di sini Pak, tapa-tapa ceria semua. Ada masalah, ada yang punya masalah di sini Pak? Ada yang punya masalah? Ada yang punya problematika kehidupan? Ada masalah Pak? Tidak ada? Tak nak lihat ke ibu-ibu dibawa bila saya tak lihat ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu biasa ada masalahnya Pak. Tidak ada orang yang tidak punya masalah Pak. Jangankan ustaz, jangankan kiai, jangankan ulama, Nabi saja ada masalahnya Pak. Nabi. Makanya heran kat saya kalau bilang orang tidak ada masalahnya. Nabi tak lagi engkau persoalannya Pak. Apa persoalannya Nabi? Yang paling berat dalam sejarah peradaban Islam pada saat terjadi perang Badar. Ada yang tahu berapa jumlah pasukannya Nabi waktu perang Badar? Siaga Pak? 313 orang. Sedangkan Quraisy kafir yang ingin menggempur berapa? 1000. Ada yang mencatat riwayat Pak 3000. Ada juga yang mencatat 1500. Ada juga yang mencatat 3000. Saking banyaknya itu Pak, banyak persepsi tentang jumlahnya kafir pada waktu itu. Sehingga Abu Bakar pada waktu itu ketakutan, ya Rasul bagaimana ini ya Rasul? Bagaimana ini ya Nabi? Kata Rasul, la tahzan, jangan kau takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Apa yang dilakukan Nabi Pak ketika itu, ketika ada masalahnya? Apakah Nabi tinggal begitu saja ataukah mengirim surat kepada wilayah lain untuk menambah jumlah pasukan? Kita kembali kepada perspektif Al-Quran. Ista'inu bis-sabri was-salah. Maka jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Allah bilang Pak, sulit dipakai dua rumus ini untuk menyelesaikan masalah kecuali illa 'alal khasyin, bagi mereka yang memiliki kerendahan hati. Kan sekarang ini orang Pak, mohon maaf Pak ya, kalau ada uang, ada jabatan, ada relasi, kan itu yang dipetuangi biasa. Tapi Nabi Pak tidak. Walaupun bagaimana banyaknya relasinya Nabi pada waktu itu, dia kembali kepada Allah untuk melakukan salat 2 rakaat. Makanya Pak, banyak sejarah yang menceritakan bahwa sedekap kita ditaruh di pinggang itu pada saat perang. Nah, ini yang selalu dilakukan oleh Nabi ini Pak. Ketika perang pasti ini dia lakukan seperti ini untuk saling menjaga keamanan. Maka Nabi berdoa kepada Allah. Puncak daripada ibadah solat jamaah sekalian adalah doa. Makanya kata Nabi, jaufal lailil akhiri, doa yang paling mustajab itu adalah doa di tengah malam, di waktu malam. Ini kan solat tarawih Pak. Ini kan termasuk qiyamul lail ya. Termasuk apa tidak Pak? Termasuk qiyamul lail. Kan di sini ada balaghah Pak ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada begitu Pak di sini? Alhamdulillah. Itu wirid atau doa? Wirid atau doa? Itu doa apa? Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa yang berisi memohon ampun yang tidak ada lagi ampunan di atasnya. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Ya Allah, sekiranya masih ada ampunan lagi, maka berikanlah kami ampunan yang paling tinggi ya Allah. Iya miropak biasa dibaca, balaghah. Biasa kalau kita mau buka puasa, itu dibaca itu. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Makanya kata Nabi berdoa di waktu malam. Angkat aja biasa makutana Pak. Ada biasa yang bertanya, Ustaz, saya bisa enggak kalau balaghah itu baca doa, saya juga baca doa? Boleh. Enggak apa-apa kalau saya tidak ikut, tidak apa-apa. Baca tombi doa apa Pak? Apa yang Bapak minta 2 rakaat pada saat tarawih, tujukan kepada Allah.
Luar biasa itu Pak, kalau kita berkumpul begini, baru ada yang berdoa, ada yang aminkan. Ini hadis Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u qaumun muslimun, tidaklah berkumpul suatu kaum muslimin. Fayad'u ba'duhum, di antara mereka ada yang berdoa seperti Pak Kiai Haji Muhammad Dong, kalau sudah salat dia berdoa. Wa yu'minu ba'duhum, dan yang lainnya mengaminkan. Illa stajaballahu du'aahum, pasti Allah akan kabulkan permohonannya. Satu na terima doa taok pe Pak Punggala Ta'ala, na terima mana ngi Punggala Ta'ala si di masigi. Coba luar biasa Pak. Makanya luar biasa sekali itu doa. Coba lihat ulama-ulama kita Pak. Ini kita sekarang mohon maaf Pak ya. Uang ada, jabatan sudah pernah, rumah yang megah ada, lingkungan yang sehat sudah ada. Serba ada Pak. Apa yang kita mau butuhkan sekarang kalau bukan kebahagiaan di waktu tua kita? Dan kebahagiaan itu Pak didapatkan dengan doa, bukan dengan usaha. Sudah nih Pak, kita rasakan, iya nyaman-nyaman. Beda itu nyaman, beda itu bahagia. Ada orang nyaman rasa Pak, tapi tidak bahagia. Banyak uangnya tapi tidak bisa tidur. Nah, itu namanya nyaman, bukan bahagia. Tapi orang yang bahagia Pak, maka insya Allah tenang hatinya. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menurunkan ketenangan jiwa. Makanya luar biasa kata Nabi, jaufal lailil akhir, perbanyak berdoa di waktu malam Pak. Jangan sampai di sini ya kita tidak tahu Pak ya, karena takdir itu adalah sebuah rahasia yang tidak bisa kita ungkap sedikit pun. Jangan sampai ada jamaah di sini Pak yang ditakdirkan tahun lalu sudah tidak ada pada Ramadan tahun ini, tapi karena diijabah doanya tahun lalu di Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih ada sekarang sampai saat ini. Dan itu dimungkinkan, apalagi kalau orang-orang sufi, ulama-ulama sufi ditanya Pak, dimungkinkan. Makanya jangan heran Pak kalau ada ulama yang bisa berjalan di atas air. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jangankan itu Pak, suatu ketika Andre Guruta Abdurrahman Ambodale Pak. Abdurrahman Ambodale ini Andre Guruta pendiri pondok pesantren DDI, itu dikabarkan Pak pernah berceramah dalam satu waktu di dua tempat yang berbeda dan sama-sama ada saksinya, bukan satu orang, bahkan lebih, bahkan keluarganya, bahkan santrinya. Ada orang yang bertanya, kok bisa? Kalau begitu dikembalikan. Kenapa engkau bertanya seperti itu? Orang mukmin persyaratan yang pertama jamaah sekalian, walladzina yu'minuna bil ghaib, harus yakin kepada yang gaib. Itu syarat pertama keimanan kita dalam Islam. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa Pak. Ini sekarang Pak waktunya untuk berdoa agar kita dapat lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Selanjutnya kata Nabi wa duburas salatil maktubah, dan berdoalah seusai melaksanakan salat 5 kali sehari semalam dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.